Pas di depan pohon pisang, gue lihat kok kayak ada bayangan. Lama-lama berbentuk mas, berbentuk pocong. Mas Astono, apa ini mas? Barengan banget nih, apa nih mas? Narasumber kita siapa? Untuk kali ini Manggilnya pakai ini lagi dong. kita selalu nanti udah pakai ini aja, karena lebih menurut aku lebih kita Acak pokoknya. Iya, dan kita real juga, kita benar-benar no gimmick nih. Iya benar. Benar ya, ya kan? Coba kita ulang lagi. Tapi kali ini Mas Tono deh. Oh. Karena ini keramat banget mas, hati mas. Takut pusing Iya, nih. ini cawan nih mas. Ya kita gas Yuk. aja. Mas Abdi Kita ketemu lagi. Tapi udah nggak kaget dong. Saya taruh dulu nih. Ya. Takut pusing nih daunnya nih. Iya nih, sorry. Sip. Apa kabar Mas Abdi? Apa kabar mas? Kita ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Berapa lama kita nggak ketemu Kita ya? mungkin ada kali ya. Setahun. Makanya lama. Lama lah. Lama. Iya lama lah. Masih di alur kehidupan. Masih dong. Alhamdulillah. Ini mah nggak lancar. Yang serem apa yang serem? Yang serem itu ada kemarin. Yang Mas Abdi cerita kemarin? Yang Mas Abdi cerita Iya. kemarin. Viral itu. Paling ada lagi yang lebih serem lagi kan? Apa itu? Apa tuh, Mas? Cerita ini waktu itu tapi udah lama kejadiannya. Iya. Waktu saya pulang kampung tahun 96. 96, bukan 1945 nih. 1945 gue belum lahir. Oh, udah lahir ya kan. Ketua amat. Gue masih muda gue. Sekarang. Oke. Jadi gimana Mas Abdi ceritanya? 1996 nih. 1996. Mm-mm. Ini waktu cerita pulang kampung. Waktu cerita pulang kampung benar. Kok lu tahu? Mas? Ya, tadi kan udah ngomong cerita pulang kampung. Kamu udah ngomong ya? Iya. Udah. Lagi mudik atau lagi emang lagi acara pulang Mudik. kampung? Jadi kan setiap tahun itu ada kebiasaan keluarga besar. Oke. Karena kan ayah itu kan orang Kuningan. Oke. Kuningan bukan Jakarta, Kuningan sana Cirebon. Iya, Jakarta. Iya. Itu kan mobil gua waktu itu mobil Tung. Oh, Suzuki ya? Tung, Suzuki. Dua tak tuh. Dua tak kayak pakai Oh, oli iya, samping. iya. Teng. Mantep itu. Udah pakai mobil itu. Iya. Bung biasa. Kan 5 bersaudara gua. Oke. Gua yang pertama, habis itu ikut semua ke sana. Oke. H+2 kita pulang kampung. Oke. Itu gue lupa dia hari H+ berapanya, pas kejadiannya malam lagi. Iya. Memang kejadian malam dulu ya. Iya. Pas subuh ya, kenapa ya? Namanya juga dedemit kan. Halus Iya. Iya. Siang-siang mah. Namanya malu kasar. Kalau siang. Jadi ceritanya waktu mudik tahun 95. Tahun 96. 96. Iya, ditua-tuain mas. 96 ya kan. Iya. Nah, pas sudah sampai di kampung Kuningan tuh, namanya Desa Karangmangu. Oke. Kuningan Karangmangu. Ini asli mas. Iya, kampung gitu ya. Mas kampung Abdi, orang tua, istri. kampung ayah. Oh kampung Ayah itu kan kelahiran di Kuningan, Jawa Barat. Kalau mama itu dari Sumatera Utara. Beda. Horas. Mas. Padang. Oh, itu orang. Kalau Padang bukan. Kalau Padang bukan orang. Nah, Ini kan Padang. Ini kan Medan. ya? Medan benar Iya, benar. Padang. Salah nih. Salah ya. Salah. Kita mau udah bener kan? Horas kan? Itu Padang. Oke mau Udah lama mas. Udah lama. Baru ini. lanjut. Tadi sampai mana? Ya? Tadi sampai Horas. Iya, Horas. Iya berarti kampung bapak lah nih ya. Kampung ayah. Ada itu malam nih. Biasa kan kalau di rumah itu ada kebun-kebun. Oke. Masih luas pekarangannya dan rumah-rumah udah banyak di situ, tapi antara rumah
yang satu dengan rumah yang satu itu jaraknya ada jarak dibatasi dengan pohon-pohon pisang. Sekitar berapa meter Mas kalau boleh tahu? Sekitar kayak 50-an ada, 50 meter. Tahu lapangan bola Senayan nggak? Buset, Ah, GBK. nggak seperti itu besarnya ya kan? Itu besar banget, nyarinya susah banget. Iya, itu mah. Nah, deket lah. Oke. Sekitar ada 5 langkah lah ya. 5 langkah lah iya. Pacarku 5 langkah. Ada 5 langkah. Ada sekitar 25 meter lah. Oke, 20 meter, siap. 25 meter. Waktu itu gue disuruh manggil adik-adik di rumah Bibi. Oke. Bibi gue dari rumah Uwa itu paman kan. Iya, paman. Bokap gue ngomong gini, bang panggil adik-adik deh, suruh makan. Waktu itu mau makan malam Di rumah Wa. di rumah Uwa. Sedangkan pada ngumpul saudara-saudara keponakan yang lain di rumah Bibi. Oke. Gue jadi harus samperin kan. Iya. Udah itu ya udah panggil deh. Tuh gue lihat jam 8. Biasa, ada biasa apa. Pas keluar udah. Berarti ini kejadiannya itu pas lebarannya atau pas masih bulan puasanya? Pas setelah lebaran. Oh, malah setelah lebaran. Hamin berapa itu, Mas? H plus. H plus. Setelah lebaran H plus. Oh, Pokoknya oke. gue H plus 2 itu Oh, iya, gue pulang H+. kampung. Hmm. Tapi kejadiannya nggak tahu berapa. Selama di kampung itu paling lama itu 4 hari lah. Oke. Kampung manggil. Jadi rumah di sana itu saudara semua. Iya. Di satu jalan gitu kan. Satu komplek lah ya kalau Satu komplek lah. Biasa. Dan kebetulan waktu itu gue ingat kalau keluar rumah itu biasa kan baca Bismillah dulu ya. Iya. Gue waktu itu nggak baca. main lodong aja berarti. Ngomong aja. Gue kan orang alim. Kalau orang alim harus baca. Alim ulama. Alim ulama. Baca Bismillah paling enggak. Cuman bisanya Bismillah doang. Udah saking alimnya ya. Sakit alimnya. Itu gue pas keluar nggak baca. Gue ngomong aja pas ngomong udah. Biasa angka. Pas di antara rumah Uwa sama rumah Bibi itu ada pohon pisang mas. Oke. Dan itu memang nggak ada penerangan lampu. Gelap, Mas? Gelap. Penerangan lampu itu di setiap depan rumah doang. Oh, jadi jalannya nggak ada lampu jalan ya? Nggak ada. Ya, pada tahun 96 mungkin jalan juga. kebiasaan kan. Iya, Waktu iya. itu kan masih Itu pakai apa? Senter. nggak pakai senter, gue jalan Gelap-gelapan biasa. aja? Gelap-gelapan aja. Nyantuy ya. Nah, biasa aja nggak ada. Jam berapa kira-kira? Jam 8. Oh, jam 8. Pas keluar biasa. Nggak ada perasaan begini, nggak ada. Panik. Pas di depan pohon pisang, gue lihat kok kayak ada bayangan, mulainya bayangan mas. Ada sekitar jarak 1 meter. Oh, deket dong, Mas. Deket emang. Gila, deket lah 1 meter mungkin ya. Kita kan 1 meter. nih. Kita 1 meter. Iya, bener emang. Kita 1 meter. Iya. Bisa. Itu bayangan. Bayangan dulu awalnya. Wow. Nah, bayangan. Padahal nggak ada lampu kan? Enggak ada. Gelap kan? Iya, makanya kok bisa tahu itu Nggak bayangan bisa. gimana tuh? Kan ada lampu. Remang-remang. Remang bulan. Rembulan, nah. Rembulan. Remang. Tapi kan memang kan ada cahaya ini Ilahi. bulan ilahi. Iya. Pakai lampu-lampu Oke. rumah paling kan. Rumah. Ya. Itu mas. Kok gue coba sih. Lama-lama berbentuk mas. Dari sebuah bayangan. bayangan. Bayangan itu berbentuk pocong. Us. Pocongnya itu bukan pocong yang gede mas. Pocongnya itu ukuran sebantal guling anak kecil. Oh, berarti Sebantal guling bayi. bantet ya, bahasanya kecil. Iya kecil. Dan dia ngambang tadinya 1 meter, agak 1,5 meter, 2 meter ngikutin pas arah jalan gue. Dia di depan Sabdi. Depan gua. Beruntungnya dia nggak lawan Nggak lawan arah arah. sama gue. Kalau lawan arah sama gue sama-sama Papasan, pingsan kali, kan? tapi Iya. pingsan duluan bukan gue kayaknya. Pocongnya. Dia pingsan duluan. Kan gue. Itu kan Mas Sabdi lagi sendirian. Nah, gimana tuh perasaan yang lihat malam-malam Serem, di Mas. kampung? Bukan di kampung sendiri kan istilahnya nggak pernah Iya. ke situ. Pernah. Teriak lari atau gimana? Enggak, gue tambah serem mampir di Tambah penasaran malah. nggak mau penasaran, takut gue pas lihat gue satu sampai begini gue, tapi tetap gue jalan 1, 2, 3, sampai 4 mas.
Empat. Dan itu per 1 meter gitu mas? Dua. Anjrit. Dua di belakang, dua di depan. Pocongnya sampai 4. Gila. Sampai 4. Oh, ngeliat. Putih gitu. Hitam. Tapi sholat isya di masjid kali ya? Pocong hitam. Habis sholat isya, bukan Iya. masjid, langgar. Musola ya, langgar. Musola, iya iya. kan. Tapi pocong warna hitam. Iya. Makanya hitam ini mas. Kalau logikanya secara Harfiah kan biasanya putih, putih ya. kan, kayak di film-film. Mungkin di air beras kali. Oh iya bisa jadi. Iya. Benar. Siapa air beras? Itu Hah? prosesnya, Malaikat kali ya. Iya ya. itu prosesnya lama itu kejadian dari 1 pocong, 2 pocong, 3, 4 itu. Seberapa ya? Cepet lah. Pertama kan lihat 1 pocong, Pocong. Terus muncul lagi. Muncul lagi. sampingan, terus Pocong. muncul lagi. Muncul lagi. Di depannya muncul. Jadi 4. Tapi nyantuy aja akhirnya apa gimana? Tambah serem pas dia ke sono lama-lama dia mulai hilang, gue tambah takut, gue bukannya maju mundur, gue kabur langsung. Oh jadi nggak jadi ke rumah Uwa? Nggak jadi, gue kabur. Udah ngeliat begitu mas, gak berani, mana Iya. gelap lagi. Teriak gue pas masuk ke rumah gua. Tadi kan pintu kan kebuka. Loh kok kayak dikunci, gedor-gedor, wah, assalamualaikum. Teriak-teriak. Loh, kenapa? Loh, kok keringetan gitu? Ntar dulu cerita dulu di dalam. Lagi pada makan kan? Bokap sama abang bokap kan? Wah, kan? Kenapa di? Wah, di sini masih ada makhluk halus ya, Pak? Di rumah ini nggak ada, kata bukan di rumah ini, wah, ya kan di depan pohon pisang, ya kan? Enggak, udah diikat, kata. Kan sekarang hari Lebaran. Lebarannya kan udah lewat, wah, ya kan? Udah diikat, tenang aja. Ah, nggak mungkin, wah, orang tadi ngeliat berusaha. Emang lihat apaan? Iya. Lihat pocong, wah. Gila. Pocong, ya. Wih, 4 lagi yang dilihat. 4 mas. Itu kalau muncul 3 lagi dapat Ada 7. gelas mas 7. Iya. Dapat Gelasnya 2. Iya. Iya. Gila. Itu, Mas. Menarik banget ya. Kopi. Silakan. Kopi. Silakan. Ngupas. Ngopi. Ini Mas selalu nggak punya Iya. gelas. Saya ngupas. Saya ngopi. Oh, siap. Ya. Jangan pusing di sini dalam pusing jangannya. Ntar kalau dibuka dia ngilang kan. Iya jangan. Nah, terus cerita ke uangnya itu Nah, lanjut lagi. Jadi uangnya itu waktu itu bilang masih nenangin gue. Nggak ada di sini di pocong seperti itu. Beneran Wak? Demi Allah Wak, ada pocong. Memang baru ngeliat. Nggak ada, udah makan dulu. Lah, belum dipanggil kata bokap. Nggak berani. Udah. Dulu kan nggak ada handphone, nggak ada kan? Gadget juga nggak ada. Nah, akhirnya manggil nggak tahu siapa, datang itu adik-adik semuanya. Gue ke belakang, nemuin dua perempuan lagi di dapur. Oke bibi berarti ya. Iya. Wah, udah selesai masaknya? Udah. Emang kenapa di? Wah, di sini masih ada itu ya Mas. Di mana? Ngeliat katanya. Biasa lah itu di pohon pisang atau wah, laki nggak ada. Ada yang di situ katanya. Selalu muncul di situ. Emang tadi ngeliat wah. Ngeliat apa? Ngeliat pocong wah. Oh masih mending ngeliat pocong. Ada yang ngeliat gigi doang. Ya seperti itu. berarti tempatnya tuh emang Kayaknya. angker kali ya. Angker kan di pohon pisang itu, di depan pohon pisang mas. Nah, Pocong. pas pada saat itu akhirnya Mas Abdi tuh memiliki efek nggak Mas ketika habis melihat penampakan itu? Oke mas, jadi cerita itu, Jadi sampai di efek sih Mas. iya. Hmm. Nah, ini beneran. Sering Itu masih Iya. serem itu sampai berapa hari tuh mas, saya masih kasih serem suruh kemana-mana lagi nggak berani. Walaupun kan kalau misalkan dilihat itu jaraknya nggak begitu jauh kan, Iya. 5 meter deket lah, ya kan. Tapi setiap malam misalkan disuruh, biasanya kan kalau gue itu disuruh beli rokok, warung itu lebih jauh mas daripada situ, Oh. harus lewatin jembatan kali ya. Jadi tapi tetap ngelewatin pohon pisang itu. Melewati pohon pisang itu kalau disuruh ke warung beli apa sama bokap atau sama gua kan. Nah dari sejak itu gua nggak berani ke
warung atau kemana-mana malam ya. Tapi siang pas saat sesudah kejadian itu, besok harinya pas siang harinya itu gue lihat biasa aja, nggak ada yang berubah pohon pisangnya. Gue sangka pohon pisangnya kecil, Iya. ternyata masih gede, ternyata kecil. Pohon pisang itu Kadang penampakannya kecil ya. Kalau udah makanya kecil, ternyata pohon pisangnya masih segitu. Udah, nah itu udah dari situ. Nah, kayaknya pas sesudah itu setahun kemudian baru gue bisa ngupain, sesudah lagi bisa lagi. Beli rokok atau beli apa, atau beli makanan normal lagi gue. Tapi setelah beberapa minggu kemudian gue nggak berani, beberapa hari selama di sana nggak berani. Ya, Nah, setelah sampai di Depok di rumah, kan kata orang dulu kan, orang tua bilang kan kalau melihat makhluk halus itu bisa dapat rezeki, bisa dapat musibah ya. atau negatif atau positif dampaknya. Gue waktu itu dapat negatif, sakit gue seminggu, nggak tahu sakit apa waktu itu lupa ya. Panas, Pokoknya seminggu panas. panas seminggu ke dokter, ya, pokoknya selama seminggu aja. Nah, itu yang gue dapetin habis kejadian itu. Nah, serem juga sih kalau misalkan. Tapi kalau di lingkungan keluarga Mas Abdi sendiri yang tinggal di sana, ada yang pernah ngalamin juga nggak kejadian melihat makhluk halus apa gitu? Kalau kejadian seperti itu, kabarnya sih kan kalau kakek itu kan dulu kan lurah itu dibilang apa sih, kuwu Ya ku. kan ya, Benar. kalau kampung kan karena kuwu waktu zamannya Belanda, karena katanya sih kalau ditangkap semuanya itu ditanam mas, ditanam suatu penjagaan, penjagaan Kodam lah ya. kodam kalau misalkan ada yang niat jahat itu keluar itu menurutnya, supaya niat jahatnya nggak terlaksana. Jadi ditanam suatu kayak berbentuk binatang, Harimau biasanya kan. harimau biasanya, kalau nggak macan. Tapi selama saya pulang kampung beberapa tahun sebelumnya sampai saat itu kejadian, nggak pernah ngeliatin binatang itu. Dan ada yang melihat, memang bukan saudara ya, ada saudara jauh, ada yang lihat dan dia sempat kaget. Dilihatin apa itu? Dimunculin harimau itu, nggak tahu niat apa, pokoknya ngeliat harimau atau macan itu katanya sih mau ada niat jahat. Nah berarti dia mungkin ada niat jahat. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tahu seperti apa, tapi selama gue pulang kampung sebelumnya nggak pernah. Dan sampai almarhum bokap meninggal itu pas saat pulang kampung nggak ada niat seperti itu, nggak ada. Kalau untuk sekarang pernah dengar nggak ada Nggak ada kejadian lagi. gitu? Sekarang Oh, udah rame. Pohon pisangnya juga mungkin udah nggak ada kali Udah ya? nggak ada. Dan kebetulan waktu itu kan di depan itu tanah bokap, bagian pohon pisang itu tanah bokap gua. Tuh, jadi sekarang udah dibikin rumahnya juga udah bagus. Dulu rumah yang di belakang pohon pisang itu rumah zaman dulu, bentuk kayak Belanda. Iya. Tapi mungkin sekarang udah berubah total ya, Berubah total. lingkungan segala macamnya. Iya. Udah nggak ada suasana Mistis. menyeramkan, mistis, udah nggak ada. Malah ada aura yang indah-indah lah. Indah-indah, cuci mata ya. Cuci mata. Dengan pemandangan kan. Jadi sekarang Mas Abdi masih sering pulang kampung juga ke Udah jarang mas, udah Oh. jarang karena di sana juga gua sendiri kan bisa dikatakan udah almarhum lah, ada satu lagi yang belum almarhum kan. ya udah saudara, betulnya udah mulai makin jauh ya. Makin jauh. Dan kita kebanyakan juga di Jakarta, nggak di kampung. Maka itu silaturahmi kita kalau misalkan lebaran cukup di Jakarta aja, nggak boleh ke kampung. Walaupun ke kampung sekarang cuma berapa jam ya, kadang 4 jam kali. Dulu kan gua harus 7 jam apa jam Iya, mas, ke Kuningan. dari Depok ke Kuningan ya kan. Sekarang kan udah ada tol ini, Iya udah modern. Cipali sekarang. ya. Iya. Kalau lebih Semarang itu lebih cepat. Itu mas. Itu kalau enak tuh nongkrong itu kalau di Cipali. Cipali juga katanya Ada lah pokoknya. ada juga ya. Ada. Iya. Banyak ntar kita cerita di segmen Udah. berikutnya. Iya, serem juga tuh. Oke Mas Abdi, sebelum kita tutup Betul untuk banget, Mas. episode kali ini, ada pesan-pesan apa buat kawan-kawan alur kehidupan? Kalau pesen ya nonton terus aja alur kehidupan, karena mungkin
cerita-cerita yang lain yang kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil hikmahnya aja, jangan dilihat dari mistisnya. Iya, Kita iya. ambil runutan cerita Jadi itu, pasti ya ada kan? hikmahnya Nah, kan, iya, pasti hikmah suatu itu mungkin kejadian apa itu. kita bisa mengambil bahwa yang mengalami ini harus kuat mas, harus kuat dan jangan takut trauma, itu aja ya kan. Kalau misalkan trauma kan ya udah selesai kan. Iya. Siap seperti itu. Terima kasih banyak Mas Abdi Sama-sama. sudah Makasih banyak mas. datang ke studi Alat Kehidupan Iya. ya Mas Kevin. Meskipun emang kita paksa panggil lagi nih mas, ya kan dengan teko ini nih tadi. Ntar kalau Nanti ada- datang aja ke alur kehidupan, saya juga ada lagi alur kehidupan. siap. Siap, Kita selalu terbuka untuk Ya. Mas Abdi. siap pasti. Terima Sukses kasih terus. banyak. Ya, Amin. terima kasih Terima kasih banyak. banyak Mas Abdi. Salam semuanya.